Record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sekretariat Wulan dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 10 kita akan mendiskusikan dan memperlihatkan hasil kerja kami tentang ujian freksi. Di sini ujian freksi ini melibatkan dari beberapa aplikasi juga. Di sini kelompok 10 beranggotakan ada saya Rizwanata, ada Resyafa Wahyu Samudra, dan juga ada Devi Danisa. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Silakan. Jadi uji afektif digunakan untuk mengukur tingkat kesukaan suatu produk. Nah, uji ini itu menyangkut penilaian seseorang akan suatu sifat atau kualitas suatu bahan yang menyebabkan orang itu menyenanginya atau menyukainya. Tujuan dari uji afeksi ini adalah untuk mengetahui tingkat daya tarik konsumen terhadap suatu produk. Nah, di dalam uji aversi terdapat uji ranking. Nah, uji ranking itu digunakan untuk mengurutkan serangkaian 2 sampel atau lebih sesuai mutu dan kesukaan konsumen. Nah, uji ranking itu dapat disimpulkan dengan menjumlahkan setiap peringkat untuk sampel atau dengan rata-rata peringkat total. Adapun contoh dari skor sheet uji ranking sebagai berikut. Bisa dilihat di layar contohnya. Ya, di sini analisa data pada ujian freksi ini kita menggunakan aplikasi PS, yaitu bertujuan untuk menyampaikan dari sampel EPIM dengan 15 panelis dan juga 4 sampel. Bisa next slide. Nah, ini dapat data ujinya di mana di sini sampel tipe dan tertinggi dan skor 4 karena ada 4 panelis 4 sampel yang diuji coba oleh 15 panelis dan tidak ada angka yang berulang. Di sini selanjutnya akan disampaikan untuk pengolahan data pada aplikasi SPS. Ya, pada di sini diketahui dengan soal pada 4 sebuah brand dengan 15 panelis dengan nilai dari masing-masing panelis itu berkisar dari 1 hingga 4. Kemudian untuk ujinya dilakukan pada menggunakan aplikasi SPS. Sudah terlihat belum? Sudah. Oke. Nah, pada aplikasi SPS ini, di mana pada awalannya kita menggunakan bagian dari variable view, dimasukkan 3 urutan data di mana itu ada sampel, panelis, kemudian ada rasa. Dari masing-masing itu nanti terjabarkan masing-masing dari type, weight, decimal, dan lain-lain. Nah, kemudian pada bagian sampel, pada bagian value-nya itu kita isi dengan urutan 4 dari sampel yang tadi kita gunakan, ada brand J, K, L, dan M. Kemudian kita klik OK. Untuk desimalnya kita ratakan 0, dan untuk yang bagian rasa ini jadikan 1 agar bentukannya tetap desimal. Nah, kemudian pada sampel yang tadi itu dilakukan uji dengan tabel Fisher dan Yates.
di mana pada tabel ini terlihat di mana pada kolom sebelah kiri hasil nilai Panes awal, kemudian yang kanan itu hasil uji dari data Fisher dan Yates. Pada Fisher dan Yates ini diketahui pada nilai 1 itu diganti dengan angka 1,03, dan untuk nilai 2 diganti dengan 0, untuk nilai 3 itu 0, dan untuk 4 itu minus 0,3. Kemudian tabel dari Fisher dan Yates ini diolah pada SPS. Nah, nanti dimasukkan pada bagian rasa, kemudian pada bagian panelis itu diisi dengan jumlah panelis yang dimiliki, dan untuk sampel tadi berurutan dari sampel 1 hingga sampel 4. Kemudian dilakukan analisis, kemudian dilakukan analisis menggunakan general linear model, kita pilih Univer. Ini sudah dimasukkan kepada masing-masing bagiannya. Kemudian kita klik OK. Pada bagian model dan model ini dipilih pada main effect-nya. Kemudian diklik continue dan kita klik OK. Terus nanti hasilnya itu akan terlihat outputnya seperti ini. Nah, nanti dihasilkan itu ada datasetnya itu berupa dari between subject factor, terlihat pada sampel JKLM dengan N itu sampelnya panelis itu ada 15. Nah, kemudian untuk olah datanya itu pada test between of subject effect ini. Nah, kita melihat ini nilai pada panelis pada bagian side-nya. Di sini terlihat nilainya itu 0,748. Nah, pada soal yang kita kerjakan ini, di mana nilai itu tidak boleh lebih besar dari 5%. Sehingga jika lebih dari 5% ini dapat dikatakan sebagai hasilnya tidak nyata. Dan jika dengan demikian tidak perlu dilakukan uji lanjut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Iya, terima kasih ya Sapa untuk penjelasan aplikasi S-nya. Itu saja untuk presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.